Welcome to my channel. Ya, halo, selamat hari Sabtu teman-teman semua. Selamat datang di channel Bung Harpa. Di video kali ini gue akan bahas soal tema atau topik yang lagi ramai dalam mungkin 24 jam terakhir. Jadi banyak yang DM juga, banyak yang WhatsApp juga soal, ya biasa lah ya, ada yang tidak setuju ya dengan apa yang sedang dijalankan atau terjadi di timnas saat ini. Mungkin kalian juga sudah bisa menebak temanya dan juga dari judul yang gue buat. Jadi kemarin ada statement lah dari salah seorang siapa ya, gue juga gak kenal ya, pokoknya kepalanya pelontos ciri-cirinya di sebuah acara award di Jebret Awards. Di situ yang bersangkutan di depan Sintayong mengkritik soal program naturalisasi. Kemudian juga di saat yang hampir berbarengan ada spanduk yang juga kurang lebih substansinya sama ya, dan bahkan membenturkan dengan menggunakan istilah akamsi dan non akamsi seperti itu kira-kira ya. Pertama gue bilang terima kasih dulu ya buat masukan-masukan teman-teman semua, ada yang di IG dan macam-macam. Dan pertama yang mesti kita ingat adalah juga let's agree to agree and disagree. Jadi mari kita sepakat untuk mungkin sepaham, mungkin enggak gitu. Jadi nggak apa-apa orang berbeda pendapat, nggak apa-apa orang punya pemikiran yang lain, tapi juga kita punya hak untuk mengcounter pendapat itu, bahkan juga nggak menerima pendapat itu. Tapi dia tidak bisa melarang orang untuk bersuara. Tapi jangan dipaksa kita untuk menerima. Nah, memang untuk mencapai sukses itu selalu ada kerikil, selalu ada halangan gitu. Jadi nggak ada sesuatu yang berharga itu yang dapat diraih, diperoleh itu tanpa kerja keras, tanpa ada benturan. Ibaratnya ya, pepatah lama mengatakan pelaut ulung itu lahir di lautan yang keras gitu. Jadi ini juga yang gue lihat fenomena ini terjadi dalam proses ya mimpi, mewujudkan mimpi kita ya, 279.999.997 rakyat Indonesia yang ingin melihat tim nasional kita bisa merumput atau ikut atau lolos ke Piala Dunia. Jadi ini memang adalah isu yang terus bergulir setiap saat ya, setiap kita menggapai anak tangga yang baru selalu aja ada yang mundur mengangkat topik soal naturalisasi versus non naturalisasi. Ya menurut gue ini sudah usang ya, tapi biarlah mereka bersuara, tapi kita juga tidak tinggal diam. We stand with our national team. We stand with all those players. Kita berdiri bersama dengan para pemain tersebut, dan konten ini juga tentunya untuk mendukung para pemain tim nasional kita, terutama pemain diaspora yang sudah berjuang mati-matian dan mengharumkan nama bangsa Indonesia melalui timnas, melalui prestasi ya, terutama di kualifikasi Piala Dunia round ketiga ya, dimana kita semua tahu kita berhasil mencuri 1 poin dari Arab Saudi dan juga menahan imbang 0-0 Australia, di mana notabene dua ini adalah tim yang langganan Piala Dunia, boleh dikatakan raja-rajanya Asia. Nah, balik lagi soal pernyataan dari dua kejadian momen yang berbeda lokasinya tapi isinya sama. Memang ada yang mengatakan wah ini Bung sepertinya sistematis. Maaf, sepertinya ini memang ada orang yang nggak suka dan sebagainya. Ya itu mungkin aja. Ya itu mungkin aja, motivasi orang beda-beda. Walaupun kritik atau koreksi itu kita bisa lihat ya, ada yang tulus, ada yang memang hanya mencari-cari kesalahan. Seperti yang tadi sebagian teman-teman bilang, ya ini memang sistematis. Tapi biar mereka bersuara, tapi biar kita juga yang menjaga Pak Erick Thohir, Sintayong dan juga para pemain, khususnya para pemain ya, karena pemain ini adalah barisan terdepan dari panji-panji kebanggaan tim nasional kita. Mereka lah yang bertarung, mereka lah yang sikut-sikutan
sama pemain Saudi misalnya, atau dengan Harry Soutternya Australia. Nah ini yang harus kita kita jaga benar-benar, jangan sampai dari suara-suara sumbang yang mulai nyaring terdengar dalam beberapa hari terakhir ini, ya mungkin 2 minggu terakhir ya, karena ada waktu di awal itu ada surat atau tulisan dari Bapak Peter Gonta, kemudian juga ada dari si Gundul kan ya kemarin, terus juga ada yang naro spanduk ya. Tapi kita juga nggak tinggal diam teman-teman, kita akan terus bergerak. Dan sorry ya, kita bukan buzzer, kita sama sekali bukan buzzer. Mungkin orang-orang yang mengatakan kita buzzer ini adalah yang dulu ya, zaman politik dulu itu, mereka justru mungkin yang melakukan hal seperti itu. Tapi I can guarantee minimal channel Bung Harpa ini bukan buzzer siapa-siapa, boro-boro buzzer dibayar aja enggak ya. Tapi ini adalah memang, gue yakin ya, suara dari mayoritas kalian pecinta tim nasional Indonesia gitu. Tapi kalau kita kemudian stand up, kita bela, kita jaga tim nasional kita dari tekanan-tekanan psikologis dari orang-orang mungkin yang punya kepentingan, itu juga tugas kita ya. Secara kolektif tanpa diperintah, kita akan bergerak untuk menjaga, mengawal tim nasional kita ini bisa konsentrasi dan full nanti bisa mudah-mudahan menang ya di Bahrain tanggal 10 Oktober dan juga melawan China di Qingdao tanggal 15 Oktober ya. Ya, jadi memang sempat ada ungkapan seperti itu, katanya nih buzzer Sintayong, buzzer Erick Thohir. No, itu sama sekali nggak benar. Dan ya kemarin gue juga bertemu dengan salah seorang teman lah ya, teman udah lebih senior dari gua nggak bisa sebutin namanya, di sebuah kafe kita juga tukar pikiran bahwa ya kita harus juga secara inisiatif juga bergerak untuk menjaga ini semua gitu. Tapi sekali lagi ya, kita juga harus fair, juga harus objektif dan harus elegan ya. Jangan sampai kita kemudian mengcounter personalnya ya, mengcounter apalagi menyinggung sara, ini nggak boleh. Supaya pertama, esensi dari kita mengawal tim nasional kita itu bisa berjalan dengan baik. Jadi tidak merembet kemana-mana, bahkan mungkin karena kita lancang atau kurang kalau kasar, akhirnya malah tersangkut masalah hukum. Jangan ya, kalau perlu mereka nggak apa-apa, biarin aja. Dan yang kedua juga ada beberapa, gue lihat komentar yang kasarnya merujak orang-orang ini dengan kata-kata yang sudah kelewat batas. Itu juga nggak boleh. Seperti yang gue bilang tadi, jangan sampai niat baik kita untuk menjaga tim nasional kita ini supaya nggak diganggu itu menjadi kontraproduktif. Jadi akhirnya tersangkut masalah hukum dan sebagainya. Ya nanti mungkin akan gue share potongannya, itu yang nggak boleh. Jadi balik lagi, kita tetap harus bergerak tapi dalam koridor-koridor yang bagus. Jadi biarkanlah mereka bersuara, tapi pemikiran mereka yang menurut kita semua itu bias ya, bahkan juga cenderung untuk mencoba melemahkan apapun motivasinya, itu tidak tersebar ya. Biarlah mereka hanya bersuara di ujung sana, dan itu tidak sampai ke mengganggu persiapan dari tim nasional kita yang kalau gue nggak salah 12 hari lagi mungkin ya kita akan main menghadapi Bahrain. Jadi minggu depan ini gue rasa sih udah mulai tuh surat pemanggilan pemain itu dilayangkan ke klub-klub baik yang di Liga 1 dan juga yang di Eropa ya. Jadi kalau pesan gue sih seperti itu, kita jaga terus tim nasional kita kawal. Bahkan juga kemarin kalau nggak salah tuh udah sempat ada spanduk tandingan ya. Spanduk tandingan yang kalau nggak salah tulisannya, coba gue lihat ya, gini tulisannya: jangan ganggu tim nasional kami, Bhinneka Tunggal Ika, Ultras Garuda Jakarta. Nah ini cara-cara begini elegan, gue suka gitu. Jadi supaya tim nasional kita naik kelas, kemudian supporternya juga naik kelas, elegan, dan yang paling penting tadi, jangan sampai niat baik kita itu malah merembet ke hal-hal yang negatif dan jadi kontraproduktif. Ini keren nih ya, nanti mungkin gua akan share spanduk tandingan gitu. Jadi supaya mereka tahu bahwa kita tidak tinggal diam dan kita tidak pernah dibayar ya, dan jangan pernah mau dibayar untuk melakukan hal-hal seperti ini. Gue yakin banget kita sudah melakukan itu, baik secara individu maupun juga
secara kolektif ya, dengan silaturahmi ke kalau kalian mau silaturahmi ke orang-orang tersebut ya silakan, tapi sekali lagi pesan gue, jangan sampai kita menyinggung hal-hal yang di luar kontekstual ya, bahkan kita sedikit dengan sarkasme boleh ya, dan kalau perlu juga yang lebih baik kita berikan dukungan ke para pemain diaspora tersebut supaya mereka tahu bahwa mereka tidak sendiri ya, mereka itu kita kawal. Seperti juga yang gua beberapa kali lakukan, terutama ketika liputan di Qatar kemarin, ketika ada pemain yang mungkin melakukan kesalahan, itu gue coba kadang-kadang memberikan apa ya, semangat ke mereka. Mungkin terdengar klise, terdengar biasa aja, tapi buat mereka mungkin it means something gitu ya. Jadi nggak usah terlalu khawatir dengan statement-statement itu, kita lawan dengan elegan, dan juga kita tetap jangan sampai tidak mendukung tim nasional kita dalam upaya untuk lolos ke Piala Dunia ya. Gue rasa mungkin itu aja lah, nggak usah panjang-panjang. Jadi tambah banyak nih ya yang tambah banyak, bukan tambah banyak ya. Ya tambah banyak yang yang agak sedikit mengganggu kita yang mulai bersuara, tapi sekali lagi kita akan eliminir itu dengan cara kita, dan semoga juga nanti persiapannya tidak terganggu, konsentrasinya juga tetap oke, dan kita bisa mudah-mudahan bawa pulang 6 poin dari batch Oktober nanti dari Bahrain dan juga dari China. Oke teman-teman, kalian pasti punya pendapat, punya opini atau apapun itu, silakan tinggalkan komen di bawah ya, kita diskusi. Semoga kita semakin kompak, karena selalu ya dalam beberapa kesempatan yang sering gue ungkapkan ya, sejauh yang gue tahu di sepak bola inilah gue rasa kita menemukan unity in diversity. Jadi persatuan di dalam keragaman atau Bhinneka Tunggal Ika, dan kita harus jaga ini bareng-bareng ya. Jadi mungkin ini adalah benteng terakhir ya, mungkin atau paling nggak salah satu benteng kekuatan tim bangsa kita yang gue lihat di sini kita sangat kompak. Kita harus jaga bareng-bareng dari orang-orang yang mencoba mengganggu apapun motivasi mereka. Oke, teman-teman, terima kasih sudah menyimak. Semoga berkenan, dan gue ingin seperti biasa dari lubuk hati yang paling dalam mengharapkan kalian selalu dalam keadaan baik-baik semua, sehat-sehat semua, dan tentunya happy weekend. Bye-bye.